Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah Islam Ulil Albab. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tentang tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat. Ada di semuanya dalam hasanah ilmu pengetahuan, tiga ilmu ini, yaitu ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat seringkali disalahpahami. Seakan-akan tiga ilmu ini adalah ilmu yang sangat membingungkan, bahkan menjadi satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Nah, pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan tentang tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat agar lebih jelas, karena ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat bukan untuk dipertentangkan, tetapi bahkan dalam awal kemunculannya ini bagian yang satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan, bahkan saling tumpang tindih, saling mengayakan, sehingga dalam kita mencapai kebenaran atau mendalami ilmu pengetahuan menjadi begitu baik. Apa yang kita pada pahami, cara memahami ilmu pengetahuan, mendapatkan ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lepas dari apa yang sedang akan kita pelajari ini, yaitu tentang tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat. Masalahnya apa? Nanti kita orang akhir-akhir ini mencoba untuk memisah-misahkan itu, seakan-akan ada pembedaan. Karena apa? Kita terpengaruh oleh sekularisme, kita terpengaruh oleh paham-paham yang lain, sehingga dalam memahami ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat itu menjadi terpisah-pisah, sehingga ketiganya ini menjadi saling bertentangan. Kita mulai dari hal yang pertama lebih dulu, tentang tasawuf. Apa sebenarnya yang disebut dengan tasawuf? Tasawuf ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkembang dalam tradisi kajian Islam selain dua ilmu setelahnya itu. Tujuannya apa? Untuk memperoleh hubungan langsung yang disandarkan dengan Tuhan, sehingga disadari bahwa seseorang seakan-akan berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia menyatu dengan Tuhan, saling dekatnya, sehingga banyak ungkapan-ungkapan tentang tasawuf ini yang hanya bisa dipahami orang yang merasakan kedekatan dirinya dengan Tuhan. Intisarinya adalah adanya komunikasi antara ruh manusia dengan Tuhannya. Nah, cara orang-orang tasawuf mendekatkan dirinya dengan Tuhan biasanya dengan cara berkontemplasi, mendekatkan diri, dan ada dengan cara maqamat atau dengan cara ahwal. Nah, ini penting sekali kita pahami. Dan mereka kenapa ini melakukan? Karena memang dalam Quran juga menyebutkan betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Justru kebenaran itu akan dicapai ketika kita sangat dekat dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 156, dalam surat Ali Imran misalkan 156, Wallahu bima ta'maluna basyir. Juga dalam surah Al-Baqarah 186. Ini yang paling sangat terkenal untuk memahami tentang tasawuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, ini sering dipakai untuk memahami bagaimana dekatnya orang-orang tasawuf, orang-orang yang mendalam tasawuf dengan Tuhannya. Dan inilah cara mereka untuk mencapai merasa dirinya mendapatkan sebuah kebenaran. Nah, ada di semuanya. Apa sebenarnya ciri-ciri dari tasawuf? Yaitu adanya pengalaman mistis, selalu mengarah ke dalam, dan dengan sendirinya bersifat pribadi, yaitu dirinya dengan Allah. Yang kedua, tasawuf disebut juga aliran akhlak. Nah, akhlak yang diinginkan adalah akhlak mereka hendak mewujudkan adanya tiruan akhlak Allah sesuai dengan hadis. Maksudnya apa? Bahwa dia ingin sekali dalam memahami akhlak ini betul-betul apa yang dikehendaki dengan Quran, apa yang dihadapi oleh Quran, apa yang dihadapi yang dikehendaki oleh Allah, sehingga apapun yang dilakukan itu harus bersandarkan apa yang Allah firmankan. Sehingga ilmu tasawuf sering juga disebut dengan ilmu tentang moral.
Yang ketiga, tasawuf berusaha mengetahui dan menemukan kebenaran tertinggi. Dan bila mendapatkannya, seorang tidak banyak menuntut dalam hidup ini. Sehingga ada di semuanya, orang-orang tasawuf itu karena mencapai kebenaran hanya dirasakan oleh diri sendiri, mereka sering sekali mengabaikan dengan kehidupan dunia. Sangat enjoy sekali dengan berdekatan dengan Tuhan. Sehingga orientasi kegaiban itu sangat lekat dengan karakteristik tasawuf. Kemudian ada 5 ciri sebenarnya, 5 ciri tasawuf. Pertama, peningkatan moral. Tasawuf memiliki nilai-nilai moral dengan tujuan membersihkan jiwa. Sehingga orang-orang tasawuf begitu dekatnya dengan Tuhan, rasanya itu mereka sangat rendah diri dan meninggalkan, seakan-akan mereka meninggalkan kehidupan dan kesenangan dunia. Yang kedua, sirna atau fana dalam realitas mutlak. Manusia merasa kekal abadi dalam realitas yang tertinggi, bahkan melebur dirinya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan intuitif langsung, realitas tersingkap dengan kasyaf. Dan yang keempat, ketentraman dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, adanya penggunaan simbol-simbol dalam ungkapan. Sehingga ada beberapa simbol-simbol, banyak yang di simbol-simbol yang diungkapkan oleh orang-orang tasawuf yang kalau dipahami dengan cara zahir saja mungkin bisa jadi salah. Karena cara memahami orang-orang tasawuf walaupun menggunakan bahasa yang sama, tapi maksudnya hanya orang tasawuf itu sendiri yang memahaminya. Kemudian yang kedua, tentang ilmu kalam. Ilmu kalam. Nama lain dari ilmu kalam adalah ilmu aqaid atau ilmu akidah-akidah. Ada juga yang menyebutkan dengan ilmu tauhid atau ilmu tentang kemahaesaan Tuhan. Ada yang menyebutkan dengan ilmu usuluddin atau ilmu pokok-pokok agama. Nah, disebut dengan ini ilmu kalam juga disebut dengan teologi Islam. Dia sering mengenal teologi mesti dari kata theo, Tuhan, logos, ilmu. Berarti ilmu tentang ketuhanan. Berarti ini didasarkan atas prinsip-prinsip dan ajaran Islam termasuk di dalamnya persoalan-persoalan gaib. Nah, sehingga ilmu disebut dengan pengetahuan, kalam adalah pembicaraan. Pengetahuan tentang pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Nah, ingat kalau tadi kita di ilmu tasawuf seakan-akan kebenaran itu hanya mereka yang memahaminya. Karena kedekatan itu menjadikan mereka sangat nikmat, enjoy sekali. Mereka berdekatan dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi mereka tidak begitu mempedulikan. Karena apa? Kehidupan dunia bagi mereka adalah sementara. Tetapi mendekatkan diri dengan Tuhan begitu asyik, begitu nikmat, bahkan kehidupan dunia menjadikan bukan sesuatu yang sangat penting. Kemudian disebut, kenapa kok ini disebut dengan ilmu kalam? Ini persoalan penting yang dibicarakan pada awal Islam adalah tentang ilmu kalam, yaitu Al-Quran. Nah, justru adik-adik semuanya, kenapa ilmu kalam ini penting? Karena inilah cara memahami Al-Quran. Apakah azali atau non azali ini pada zaman dulu ya. Yang kemudian dasar ilmu kalam adalah dalil-dalil fikiran atau orang menyebutnya dalil akli. Dan juga ada di selain ilmu dalam akal kita juga ada dalil nakli yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, baru dipakai sesuai yang diterapkan kebenaran persoalan menurut akal pikiran. Sehingga apa maksudnya? Dinamai ilmu kalam karena menyandarkan pikiran itu juga menyandarkan dari Al-Quran dan hadis. Nah, pembuktian kepercayaan agama ini didasarkan atas logika. Jadi logika menjadi yang terdepan. Yang kedua baru berikutnya adalah Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Tetapi ada juga logika yang disandarkannya dalam memahami Quran atau yang memahami dalam memahami Al-Hadis. Nah, intinya adalah ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan yang disadarkan kepada bagaimana kita memahami Tuhan ini dengan logika kita.
Kemudian yang ketiga, tentang filsafat. Ini sering sekali dianggap filsafat ilmu yang dihindari ya, ilmu ini banyak dihindari seakan-akan bikin mumet. Karena apa? Banyak sekali istilah-istilah dalam filsafat ini tidak bisa dipahami secara langsung kecuali dipahami dengan perenungan yang sangat mendalam. Sebenarnya apa filsafat ini? Filsafat adalah satu pengetahuan yang pengetahuan ini didasarkan ada 3 cara, yaitu dengan cara indera, yang kedua dengan cara ilmu, dan ketiga dengan cara filsafat. Sehingga filsafat ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang cara penggaliannya itu adalah dengan cara filsafat. Nah, pengetahuan indera yang disebut dengan indera, yaitu indera yang kita pahami adalah ya mata, hidung, telinga, perasa, pendengaran. Ini sering dipakai untuk memahami ilmu pengetahuan yang didasarkan pada indera. Nah, akhirnya kalau ilmu pengetahuan berdasarkan pada indera, akhirnya kalau hari ini loh ya, ini disebut dengan model-model penggalian atau menemukan ilmu tengah dengan cara riset atau dengan cara penelitian, sehingga apapun yang di luar nalar, di luar terukur, teramati, maka dianggapnya ini bukan pengetahuan. Kemudian bagaimana cara berpikirnya orang filsafat? Yaitu pertama, biasanya mereka sangat redik atau sangat mendalam atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak tanggung-tanggung. Orang kalau berpikir filsafat biasanya mereka sangat mendalam sekali. Tidak hanya kulitnya, kalau bisa seakar-akarnya. Kalau bisa yang mau tumbuh jadi akar pun dia pikirkan. Kedua, orang-orang filsafat sangat sistematis. Berpikirnya adalah logis, bergerak dari langkah ke langkah dengan penuh kesadaran dan saling berhubungan dan teratur. Nah, orang filsafat ini tidak sembarangan dalam mendalami ilmu pengetahuan ya. Kemudian universal, berarti berpikir secara umum, tidak khusus atau berpikir secara khusus masuk dalam ilmu pengetahuan. Sehingga ada di semua dalam filsafat ini banyak sekali orang yang mencoba belajar filsafat ini menghindari, karena ini dia. Karena unsur penting dalam filsafat itu kalau menggali ilmu pengetahuan selain sistematis, logis, mendalam, ini juga teratur. Langkah demi langkah, tidak boleh menyerobot dari satu langkah-langkah berikutnya. Dan ini disebut juga ilmu hikmah. Atau apa maksudnya? Ilmu filsafat ini adalah ilmu bagaimana kita mencari ilmu pengetahuan yang benar atau mendapat ilmu benar dengan cara filsafat ini yang sering disebut kebenaran sejati. Oleh sebab itu, kalau kita lihat tujuan dari filsafat itu diantaranya adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sebenar-benarnya. Hujan turun dari langit misalkan, atau hujan berasal dari bawah air laut dengan proses penguatan air hujan, kemudian seluruh air adalah persenyawan antara hidrogen dan oksigen. Persenyawan itu adalah sunnatullah, hukum yang digariskan oleh Allah. Allah adalah pencipta segalanya, dialah yang awal dan yang akhir. Nah, ini bagaimana orang filsafat, apa yang disampaikan barusan, orang filsafat memikirkan dari sesuatu kejadian alam itu sampai kepada bagaimana Allah menciptakan hujan. Dan ini kemudian akhirnya disebut dengan sunnatullah, bahwa air yang seakan-akan kita lihat turun dari langit sebenarnya dari bawah. Maka seorang filsafat berpikirnya sangat radik dan dari awal dia berpikir bagaimana hujan ini terjadi. Kemudian disimpulkan ini semuanya adalah qadarullah. Dan begitulah Allah menciptakan sesuatu yang begitu indah dari tahap ke tahap, dan kita tidak bisa hanya sekali saja menyimpulkan apa itu air hujan, air yang turun dari atas ke bawah itu jadi salah bagi orang-orang filsafat. Tidak begitu. Nah, mereka berpikirnya harus sangat dari akarnya dulu.
Dengan demikian, tujuan filsafat adalah menemukan kebenaran. Sehingga Al-Farabi, salah satu ilmuwan muslim yang terkenal di bidang ini, mengatakan tujuan penting filsafat adalah mengetahui Tuhan yang Maha Esa. Sehingga maksudnya apa menurut Al-Farabi? Apapun ujungnya dari pendalaman ilmu pengetahuan, pasti kita akan menemukan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik semuanya, apa sebenarnya hubungan antara tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat? Karena ini penting. Kalau kita lihat tadi apa yang saya sampaikan dari awal, mulai dari tasawuf, kemudian ilmu kalam, kemudian filsafat, seakan-akan ketiga ilmu ini sangat bertentangan, tapi tidak. Justru kita lihat bahwa ketiga-tiganya merupakan bagian yang saling berkaitan. Tasawuf dan filsafat selalu dipandang berlawanan, betul. Ya, tapi sebenarnya adalah sesuatu epistemologi sosiohistoris saja yang membedakan mereka. Nah, secara epistemologi, ilmu tasawuf dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengabaikan peran akal dan intelektual dan hanya menitik beratkan pada intuisi ilham dan bisikan hati. Meskipun kadang-kadang ia bertentangan dengan prinsip-prinsip rasional. Kemudian sementara itu, disiplin di filsafat dianggap sebuah disiplin yang sangat patuh pada prinsip-prinsip rasionalitas. Hanya saja hubungan tasawuf dan filsafat sempat retak ketika Al-Ghazali melakukan serangan yang sangat talak terhadap para filosof. Sehingga pada zaman ilmu dalam era Ghazali, filsafat dan ilmu kalam ini justru saling bertentangan seakan-akan ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat dialog misalkan antara Ghazali dengan Ibn Rus ini menarik. Justru kalau kita lihat antara tasawuf dan ilmu kalam ini merupakan saling mengayakan. Sehingga kalau kita lihat apa yang menarik dari ketiga-tiganya merupakan bagian ilmu pengetahuan, bagian dari sebuah metode yang berusaha menemukan apa yang disebut dengan al-haq, yaitu kebenaran. Dan kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya kebenaran sejati melalui mata hati. Kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran Islam melalui penalaran rasio. Dan kebenaran filsafat berupa kebenaran spekulatif ya, tentang segala apa yang wujud. Sehingga adik-adik semuanya, kalau kita hanya mendekatkan diri dengan cara intuitif atau tasawuf, maka tentu kurang terasa ya, kurang begitu sempurna. Tapi begitu kita tambahi dengan rasionalitas secara kalam, maka menjadi sangat lengkap. Apalagi kalau kita pahami ilmu pengetahuan step by step dengan sebuah metode yang sangat mendalam, sistematis dengan cara filsafat, maka sempurnalah. Artinya apa? Mencari kebenaran itu justru kalau kita pahami secara kebersamaan. Kita pahami secara hati, penuh dengan penghayatan, kemudian rasional kita juga berjalan dan kita lakukan secara sistematis. Adik-adik semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali diskusi kita. Karena apa? Nah, hari ini kita melihat justru orang bersifat sekuler ya, mencoba memisah-misahkan. Ini adalah ranahnya agama, ini ranahnya ilmu pengetahuan, ini ranahnya politik dan ranah-ranah ekonomi lain dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam memahami pengetahuan satu dengan yang lain justru itu saling terpadu dan saling berkaitan. Dan yang akhir dari segala sesuatu itu akan kita temukan Tuhan kita, bahwa Allah lah segalanya. Allah lah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.